Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarfi wal ihtiram. Amma ba'du, yang terhormat dan kita muliakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat yang membidangi Majelis Pendidikan Dikdasmen, Buya Kiai Murisal, Dr. Murisal MAG. Jadi betul kata beliau, Mursal, Murisal. Tapi saya sering Buya Khatib Jumat karena beliau kan popularitasnya di umat itu tinggi. Ustaz, baru ndak tiba Jumat patang. Hah, sudah tuh jadwal lampu yang apa bolong so. Iyo patang. Ki Murisal ndak? Oh iyo. Makasih Kiai sudah membuka kegiatan, dan yang dipanggil Kiai itu tidak banyak sebenarnya, Prof Halim ya. Cuman salah apa ada yang kurang katakan saya. Sebab di NU itu yang dipanggil Kiai itu harus istrinya harus sudah 2 itu. Yang terhormat dan kita muliakan juga Ketua Majelis Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Buya Hafizur Rahman, dan beliau ini adalah cucu orang Muhammadiyah Tulen, mantan Ketua PWM Buya Haji Radin Rahman. Terima kasih Buya sudah hadir meriahkan kegiatan kita pada hari ini. Dan yang terhormat juga kita muliakan narasumber kita pada hari ini yang akan mendiskusikan persoalan yang sangat krusial menurut saya, Buya Dr. Haji Firdaus AN MH, dan beliau ini Dr. Sang Surya ini kan, matahari. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini cukup bagus, dan alhamdulillah ternyata memang audiennya cukup ramai, dan saya lihat sudah habis kursinya, hanya tinggal beberapa. Dan tujuan kita memang membawa kegiatan ini Buya Kiai Murisal dari Masjid Taqwa maupun dari GDM, agar pendengarnya ini, audiennya, jamaahnya mungkin lebih signifikan dibanding kita laksanakan di sana. Dan terima kasih juga kepada kader mahasiswa Sekolah Kader Muhammadiyah yang sudah ikut berpartisipasi. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, memang niat kita bagaimana pengajian ini terus digelar, yang pertama untuk meningkatkan ukhuwah di antara kita. Sering bertemu, sering berjumpa, itu paling tidak akan menautkan dan mengeratkan persaudaraan kita. Saya sering sampaikan, PKS itu sebagai organisasi sosial keagamaan itu setiap minggu itu mengadakan namanya liqa, pertemuan, ada murabbinya, ada ustadznya. Itu yang dibahas sebenarnya sederhana, kadang-kadang dibaca satu ayat, kemudian ditanya apa kabar, ini kemudian ada ulasan-ulasan berapa, hafalannya berapa, di mana masa, itu aja. Tapi itu merekatkan persaudaraan yang sangat luar biasa. Walaupun di Padang Panjang kemarin Buya, ketika kita coba di Fathul Qulub itu dikoordinir dan secara bersama-sama sholat Qiyamul Lail,
Itu saya dituding, ini Muhammadiyah mau dibawa ke PKS gitu. Walaupun PKS itu sebenarnya mengamalkan apa yang sudah ditradisikan di Muhammadiyah sebenarnya. Bapak dan hadirin sekalian, kenapa pengajian ini penting? Yang pertama untuk meningkatkan ukhuwah dan rasa persaudaraan. Yang kedua, ini saya kira yang sangat penting, bagaimana transformasi nilai-nilai ajaran yang sudah diyakini Muhammadiyah dan diputuskan dalam bentuk fatwa maupun putusan itu tersosialisasi dengan baik ke bawah. Karena menurut pengamatan saya, sebelum masuk ini ke kalendernya yang global ini, memang ada hal-hal yang sangat substansial itu belum tersampaikan. Walaupun kadang-kadang Muhammadiyah itu dianggap sebagai rival atau tandingan dan sering dimarginalkan. Dan saya sudah korban itu. Saya sering sampaikan, saya dimarginalkan di kampung saya dan dipanggil mursal murtad hanya karena saya masuk Muhammadiyah gitu. Tapi ternyata inilah ketidakjujuran. Saya tidak tidak mengatakan, tidak menyebutkan organisasinya, tapi ketidakjujuran. Hanya karena cara sholat saya kadang-kadang berbeda, ya kan? Doa iftitah dibaca Allahumma ba'id, kemudian ruku dibaca subhanakallah dan seterusnya, i'tidal, ruku sampai tasyahud nanti bukan at-tahiyatul mubarakah tapi at-tahiyatul lillah. Kemudian di sela-selanya nanti salam yang pertama ada zikirnya, salam sebelum salam yang kedua, tasyahud yang kedua juga ada zikirnya. Itu dituding saya itu Muhammadiyah, versi Muhammadiyah seperti itu. Tapi lupa kepadanya Pak Halim, kitab-kitab yang mengajarkan di pesantren-pesantren, katakanlah Nahdlatul Ulama, tempat saya kuliah, itu diajarkan Al-Bajuri, diajarkan I'anatul Tolibin yang ditulis oleh Abu Bakar itu. Itu di situ dijelaskan bahwa yang paling kuat itu kalau baca doa iftitah Allahumma ba'id. Dan semua zikir-zikir yang diamalkan Muhammadiyah itu ada di kitab NU itu. Tapi kenapa saya dimarginalkan? Saya kira ini apakah persoalan ketidakjujuran? Saya tidak tahu. Yang saya amalkan adalah kitab-kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren NU, di Mustafawiyah. Di situ diajarkan subuh salam. Subuh salam diajarkan kunut pagi itu bukan Allahumma hdina fiman hadait di situ. Tapi kenapa enggak diamalkan? Tapi yang saya kecewa ketika subuh salam diterjemahkan, itu kunut itu sengaja ditinggalkan atau tidak, saya tidak menemukan terjemahannya itu. Sebab kalau itu diterjemah, runtuh keyakinan yang selama ini. Di mana itu dibaca? Di kitab yang diajarkan di madrasah Nahdlatul Ulama. Saya masih menyimpan kitabnya sekarang itu. Ada itu yang diamalkan Muhammadiyah ini. Itulah yang dianjurkan di kitab I'anatul Tolibin itu. Al-Bajuri itu yang paling standar itu. Tapi karena sosialisasi dan transformasinya kurang baik, maka ini menjadi kadang-kadang dipertentangkan, bahkan banyak yang dituding murtad dari agama Islam, termasuk saya adalah korbannya. Tapi walaupun begitu saya lega, karena yang menganggap saya murtad, ipar saya, anaknya lulus di Fakultas Agama Islam PAI dan sekarang walaupun masih belang-belang itu menjadi kader perserikatan di kampung halaman. Jadi Bapak-bapak dan hadirin sekalian, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita, dan secara khusus sekarang kita diskusi dengan kalender global. Dan saya sering menyampaikan epistemologi memahami Islam ini yang kita pahami disosialisasikan oleh Muhammadiyah dan Al-Jibri tidak salah orang Arab yang terus-menerus menekankan ini, itu yang burhani itu adalah dimensi epistemologi dalam Islam yang kurang disentuh oleh umat Islam. Saya menduga, ini dugaan saya,
Kenapa IAIN berubah menjadi UIN? Tujuannya sebenarnya agar sains dan teknologi ini terintegrasi secara serius ke ajaran Islam. Maka kalau terus-terus kita menolak ilmu pengetahuan dan tidak mau mengubah cara pandang terhadap sebuah kebenaran, maka Kementerian Agama yang sudah memprakarsai berubahnya IAIN jadi UIN, itu mungkin perlu dibalikkan lagi, Kiai Murizal. Jadikan IAIN lagi. Karena apa gunanya hanya di retorika saja, tapi tidak diwujudkan di dalam cara pandang yang nyata. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, terima kasih atas segala partisipasinya. Demikian saja, mohon maaf atas segala kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.